Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Amir Maksum, saya Widyaswara BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Izinkanlah pada hari ini saya membawakan sebuah materi tentang strategi pembelajaran komunikasi efektif yang akan disampaikan pada pelatihan kepemimpinan administrator yang akan diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020. Mudah-mudahan dengan strategi pembelajaran ini akan bisa menciptakan kelas yang gembira, kelas yang dinamis, sehingga peserta dapat berpartisipasi secara aktif dan akhirnya tujuan pembelajaran dapat dicapai. Mengingat materi komunikasi efektif adalah salah satu materi yang sangat penting dalam pelatihan kepemimpinan administrator maupun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah, bagaimana keterkaitan mata pelatihan komunikasi efektif dengan mata pelatihan yang lain dan bagaimana hubungannya beragenda? Sebagaimana kita ketahui bahwa pada prinsipnya tugas ASN dalam tugas-tugas kepemerintahan adalah intinya ada di administrasi. Tentu yang dimaksud di sini adalah administrasi dalam pengertian umum, administrasi publik, administrasi negara. Nah, inti tugas dari administrasi adalah manajemen. Inti dari manajemen adalah organisasi. Inti dari organisasi adalah kepemimpinan, dan inti kepemimpinan adalah menggerakkan sumber daya manusia. Dan menggerakkan sumber daya manusia intinya ada di komunikasi. Oleh karena itu nanti kemampuan komunikasi yang efektif yang akan dimiliki oleh para pejabat administrator akan menjadi katalisator dalam suksesnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang lain yang di sini disebutkan antara lain mata pelatihan bagaimana manajemen perubahan sektor publik, bagaimana kepemimpinan transformasional yang nanti ada coaching, ada mentoring di situ, bagaimana membangun jejaring kerja, tentu sangat dibutuhkan komunikasi efektif. Demikian juga dalam mengelola pekerjaan yang endingnya nanti adalah bagaimana meningkatkan kinerja yang tinggi dengan manajemen kinerja, malah nanti dielaborasi dalam manajemen risiko, akuntabilitas kinerja, organisasi digital, hubungan kelembagaan, standar kinerja pelayanan maupun manajemen penganggaran. Ini yang muaranya nanti adalah manajemen kinerja. Semua membutuhkan keterampilan atau komunikasi yang efektif di dalam organisasi tersebut. Nah, untuk mendukung bagaimana komunikasi efektif ini bisa memberikan kontribusi, maka telah dirumuskan tujuan pembelajaran, yaitu kompetensi dasarnya bahwa peserta PKA mampu menerapkan strategi komunikasi yang efektif dalam membangun organisasi publik. Kemudian indikator keberhasilannya setelah mengikuti kegiatan komunikasi efektif ini adalah peserta PKA dapat menerapkan komunikasi efektif sesuai intisari ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik. Kemudian yang kedua, mampu mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi, mampu menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi, dan yang menarik ini nanti kita akan usahakan bagaimana mereka mampu menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Nah, materi pokok sesuai dengan tujuan pembelajaran terbagi menjadi 4, yaitu ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik, komunikasi efektif dalam organisasi, pengolahan strategi komunikasi, serta framing membangun branding organisasi. Oleh karena itu, agar strategi pembelajaran dapat dijelaskan dengan baik, maka kami membuat struktur penyajiannya. Yang pertama adalah bagaimana struktur penyajian dari materi ini, kemudian materi pokok dan submateri pokok, metode pembelajaran, alat bantu dan media pembelajaran, serta alokasi waktu, di mana kita ketahui bahwa alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran ini adalah sekitar 9 JP atau 405 menit. Struktur penyajiannya nanti kita akan bagi dalam 3 tahap, yaitu pendahuluan sekitar 30 menit, kemudian penyajian sebagai materi pokoknya itu ada 4 materi pokok, itu kita akan bawakan selama 8 JP atau 360 menit, dan penutup kita usahakan 15 menit. Di dalam pembukaan ini kita akan seperti biasa
Harus ada salam pembuka, perkenalan diri, dan tidak lupa membuat climate setting agar peserta mulai bisa mengadaptasi dirinya dan bagaimana dia bisa berperan. Nanti kita akan mencoba membuat game singkat yang ada kaitannya dengan komunikasi yang efektif, di mana salah satunya adalah fokus, konsentrasi, bagaimana kita menjadi pendengar yang baik. Active listening menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan komunikasi yang efektif. Kemudian tidak lupa, karena ini pembelajaran orang dewasa, kita akan tekankan kepada peserta metode pembelajaran apa saja yang akan kita lakukan selama proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran ini berbasis pada ALC atau Experiential Learning Cycle yang kita biasa Indonesiakan menjadi ALKOSA, alami, kemukakan, olah, simpulkan, dan aplikasikan. Kemudian kita juga menyampaikan materi pokok dan penyampaian kata keterkaitan antara agenda pembelajaran dan antar mata pelatihan. Mudah-mudahan dengan pengantar yang singkat ini, pendahuluan ini, peserta sudah mempersiapkan diri 9 JP ke depan, apa yang harus mereka lakukan. Kemudian pada penyajian materi pokok yang pertama, yaitu summary ceramah strategi komunikasi organisasi, submateri pokoknya adalah esensi substansi ceramah, analisis substansi, lesson learned, dan penerapan komunikasi organisasi futurik. Metode pembelajarannya nanti kita akan mulai dengan kita orientasi peserta dengan tugas baca apa yang terjadi, sebuah kasus, sudah kita siapkan kasusnya, nanti tugas baca, kemudian dari tugas baca itu kita adakan brainstorming dan ceramah interaktif, di mana nanti mereka akan kita minta mereview apa yang menjadi hasil bacaannya mereka, mulai dari esensi pembahasan yang didapatkan dari bahan bacaan komunikasi organisasi, meningkatkan kinerja organisasi, kemudian bagaimana analisis dan komentar mereka, kemudian strategi penerapan substansi bahan bacaan tadi, kemudian yang lesson learn dulu ya, pembelajaran lesson learn, dan kemudian setelah mendapatkan lesson learn mereka membuat strategi di penerapan di unit kerjanya masing-masing. Ini untuk materi yang pertama. Kemudian karena kita akan menggunakan tugas baca, brainstorming, dan ceramah interaktif, maka media dan alat bantu yang diperlukan adalah laptop, LCD proyektor, bahan tayang, terutama tugas baca itu, bahan-bahan tugas baca yang kita persiapkan sejumlah peserta. Nanti ada papan tulis atau flipchart, video warna-warni, dan metaplan. Alokasi waktu kita sekitar 90 menit atau 2 JP. Kemudian untuk materi yang kedua, yaitu komunikasi efektif dalam organisasi, ini masalah konsep-konsep. Jadi kita akan bawakan secara brainstorming dan ceramah interaktif, yang dimana submateri pokoknya adalah komunikasi efektif dalam organisasi, peran komunikasi efektif dalam organisasi, fungsi komunikasi efektif dalam organisasi, indikator keberhasilan komunikasi efektif dalam organisasi, bentuk dan jenis dan arah komunikasi. Sehingga media alat bantunya adalah laptop, LCD, bahan tayang, flipchart, sidol, metaplan. Ini kita pakai ceramah interaktif dan brainstorming, waktunya 45 karena hanya masalah konsep-konsep. Nanti peserta bisa mendalami lagi dengan membaca modul. Kita hanya akan mencoba bagaimana pengalaman mereka, bagaimana apa yang pernah mereka alami, kemudian mereka kemukakan, olah, simpulkan, kemudian mendapatkan aplikasi bagaimana konsep-konsep ini bisa diterapkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mereka mengelola bahan disko pengelolaan strategi komunikasi di subbab yang ketiga, materi yang ketiga ya. Ini adalah materi pokok yang ketiga. Ini akan pengelolaan strategi komunikasi organisasi, ini yang sangat penting dengan submateri pokok. Pengertian strategi komunikasi organisasi, proses komunikasi organisasi, pendekatan, 10 strategi komunikasi organisasi, dan hambatan komunikasi organisasi. Metode pembelajaran yang akan kita bawakan nanti supaya mereka bisa lebih menginternalisasi apa yang dimaksudkan pada pengelolaan strategi ini adalah brainstorming, ceramah interaktif, ada tugas baca juga, disko, dan karena waktu yang terbatas mungkin kita tidak bisa lagi presentasi seminar, nanti akan menguras waktu. Kita akan hasil diskusi mereka akan kita buka dengan model buka warung atau window shopping, sehingga mereka peserta juga supaya tidak jenuh duduk, mereka akan berdiri keliling
untuk melihat pameran-pameran atau warung-warung, hasil diskusi kelompok-kelompok yang lain. Kemudian di sesi yang terakhir kita akan membuat kesimpulan bersama apa yang masih menjadi masalah, kemudian kesimpulan bersama bagaimana strategi komunikasi organisasi ini dapat dilaksanakan. Media dan alat bantunya ya, laptop, LCD proyektor, bahan tayang, papan tulis, video warna-warni, metaplan, kita akan alokasikan waktu 90 menit. Nah, untuk ini kita akan membuat masalah ya, dispo untuk bahan diskusi kelompok mereka dan perubahan strategi bagaimana menjadi komunikator yang baik, nanti akan dibahas oleh satu kelompok. Kemudian ini level yang agak lebih tinggi, strategi bagaimana mereka menjadi pendengar yang baik atau komunikan yang baik, bagaimana akhirnya yang ketiga, kelompok ketiga, strategi penggunaan metode dan media komunikasi organisasi yang baik. Kemudian strategi menghadapi gangguan dan hambatan komunikasi organisasi. Dan sebelum itu, setelah nanti kita bawakan ini semua, kita cocokkan dengan bahan tayang yang telah disiapkan. Mudah-mudahan mereka sudah dapat menemukan sendiri apa yang menjadi esensi substansi dalam pengelolaan strategi komunikasi organisasi ini. Kemudian yang materi pokok yang terakhir yaitu framing dalam membangun branding organisasi. Ini saya kira sangat penting di zaman kekinian, di mana media sosial, bagaimana website, informasi teknologi harus dimanfaatkan untuk membuat branding organisasi. Oleh karena itu nanti di sesi ini mereka akan dijelaskan tentang submateri pokok, strategi komunikasi dalam membangun branding organisasi, unsur-unsur branding, kemudian peran media sosial dalam memasarkan branding, analisis framing dalam branding organisasi dengan metode pembelajaran menonton bareng. Nanti ada film yang akan kita coba putar, kemudian kita juga akan brainstorming, curah pendapat, kemudian lagi ceramah interaktif, dan yang terakhir kita adakan tugas individu karena sudah 3 kelompok dari sesi pertama dan kedua. Kita coba di sesi ketiga ini membuat tugas individu agar mereka bisa lebih merefleksi hasilnya dan di unit kerjanya masing-masing. Kemudian kalau ada waktu nanti kita akan sampel presentasi hasil tugas dari tugas individu ini. Media dan alat bantu yang kita butuhkan adalah laptop, LCD proyektor, bahan tayang, flip chart, video warna-warni, metaplan dengan alokasi waktu 135 menit. Nah, nanti di dalam tugas individu ini kita akan mencoba menerapkan yang namanya 3K ya, bagaimana mereka akan memahami namanya 3K di dalam membangun branding. Pertama adalah karya, tentunya adalah program dalam pencapaian visi misi organisasi mereka. Kemudian bagaimana mereka harus bisa menunjukkan karya itu, program-program itu memberikan kontribusi dalam pencapaian visi misi pimpinan daerah, visi misi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Kemudian setelah berkontribusi sudah selayaknya kita komunikasikan di membentuk branding organisasi. Oleh karena itu nanti di tugas individu kami ada 4 macam tugas. Yang pertama adalah kita minta peserta untuk menetapkan brand image organisasi mereka. Kemudian mereka harus juga bisa merumuskan strategi komunikasi yang tepat untuk membangun branding organisasi. Dan kemudian mereka kita harapkan mampu ya memanfaatkan media sosial yang akan digunakan dalam membangun brand organisasi. Dan mengapa memilih platform media sosial tersebut. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa ada juga namanya framing. Ini nanti mereka bisa memilah dan memilih informasi setelah mereka melakukan analisis ya. Yang keempat berarti mereka melakukan analisis framing untuk merumuskan informasi yang perlu disampaikan, informasi yang tepat untuk membangun branding. Dan nanti setelah selesai mereka melakukan tugas kira-kira 20 menit begitu, mereka akan melakukan presentasi hasil ini kemudian untuk menjadi inspirasi bagi peserta-peserta yang lain. Dan kemudian sesi ini kita akan tutup bersama di 9JP dengan membuat rangkuman bersama peserta, kemudian tidak lupa memberikan apresiasi dan biasa terakhir saya memberikan kata-kata mutiara atau quotes. Salah satunya ambil dari Colin Powell adalah ini tidak ada rahasia untuk sukses sebenarnya.
Dia hanyalah sebuah akibat dari persiapan yang baik, kerja keras dan kegagalan dan pelajaran dari kegagalan-kegagalan. Intinya di komunikator itu berlatih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga rancangan strategi pembelajaran dapat bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.